Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah controller yang sebelumnya sudah saya unboxing, yaitu Big One Rainbow. Dan untuk pertama saya akan bahas terlebih dahulu dari sisi desain serta bodinya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk bentuk bodinya ini desainnya hampir sama persis ya dengan controller dari Xbox One. Dan kita tahu untuk desain serta bentuk controller Xbox One ini nyaman di tangan, sehingga untuk desain seperti ini mudah kita terima dan kita pakai untuk berlama-lama. Lalu untuk desain bodinya juga sangatlah keren ya, karena sudah dilengkapi dengan lampu RGB yang bentuknya itu seperti benang ya. Lalu yang kedua, dari desain bodinya karena transparan, kita bisa melihat bagian dalamnya yang terlihat sangat artistik ya. Dan juga ketika bergetar kita bisa melihat putaran dari vibrator kanan kirinya. Lalu sedikit saja yang menurut saya kurang, yaitu dari segi tekstur untuk bodinya ini terasa sangatlah glossy. Jadi apabila tangan kita mudah berkeringat, kalian agak terasa licin. Dan secara keseluruhan untuk build quality-nya lalu desainnya ini saya sangatlah senang sekali dan merasa puas ya. Lalu untuk tombol-tombolnya bisa kita cek di sini. Untuk desain-desainnya ini feel-nya juga terasa hampir sama dengan tombol Xbox, dan ini pencetannya juga empuk ya, terasa premium banget, tidak seperti controller murah lainnya. Lalu dari segi fitur-fitur dari controller ini, yang pertama dari dia memiliki 6 gyro axis, lalu yang kedua dia memiliki input audio jack ya 3,5 mm, dan lalu kita juga mendapatkan 3 buah tombol ya. Ini adalah tombol makro. Tombol ini juga memaksimalkan kinerja dari controller ini karena kita bisa mengkustomisasi controller ini sesuai kebutuhan kita. Dan untuk aplikasinya sendiri adalah Big One. Bisa kalian search ya di App Store maupun Apple Store. Pada aplikasinya kita bisa mengatur beberapa fitur ya, seperti light setting. Nah, ini kita bisa atur di sini, dan kita bisa juga customize di sini. Kita bisa atur di sini ada lingkaran dari pilihan RGB-nya ya. Dan untuk tombol dari controller ini ketika kita tekan terasa responsif, tidak terasa sama sekali adanya latency. Dan juga untuk controller ini terasa ringan karena memang dia memakai kabel ya, tidak ada namanya baterai internal yang membuat controller ini akan bertambah berat. Dan sekarang saya akan mencoba mainkan sebuah game dari Nintendo Switch menggunakan controller dari Big One Rainbow. Kita akan tes ya sama-sama. Oke, untuk tombol-tombolnya kita gerakin ya, ini terasa banget normal, tidak terasa adanya latency atau keterlambatan ya dalam pergerakannya. Dan ini terasa smooth banget, normal sekali ya. Untuk tombolnya juga terasa enak banget ya, empuk seperti controller dari Xbox. Oke, lalu selanjutnya saya akan mencoba fitur dari gyroscope-nya ya. Kita aktifkan dengan menekan tombol Fn pada bagian belakang ini, beserta dengan tombol L3. Jadi untuk tombol Fn-nya kita tahan terlebih dahulu, lalu kita tekan L3 ya. Oke. Dan ini bisa kalian lihat ya, sudah aktif, dan ini bisa kita gunain seperti ini, kanan, kiri, atas, bawah, ini bisa ya. Untuk gyro aksisnya kita bisa matiin dengan menekan kembali dengan menahan tombol Fn dan L3. Oke, dan selanjutnya saya akan mencoba Aspal 9 di sini. Lalu saya akan mengaktifkan fitur dari gyroscope-nya ya. Karena untuk di game-game racing ini lebih nyaman kita pakai fitur gyroscope seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengisi tombol makro dari controller ini. Pertama kita akan tekan dan tahan terlebih dahulu ya untuk tombol Fn-nya. Lalu yang kedua kita pilih tombol makronya yang mana yang akan kita isi. Saya akan memilih bagian sini yang di bawah. Kita tahan seperti ini sampai menyala biru. Dan setelah menyala biru kita akan lepas ya. Lalu kita akan pilih tombol mana yang akan kita jadiin tombol makro. Saya akan mencoba dengan tombol X ya. Oke, dan kita tunggu indikatornya sampai dia menyala. Oke, dan ini sudah selesai terekam. Bisa kita lihat di sini untuk tombolnya ya. Ini menggantikan tombol X di sini. Dan untuk tombol makronya kita bisa isi hingga 4 buah tombol yang berbeda ya. Ada M3, M4, dan juga M1 dan M2. Ini kita bisa isi semuanya.
Dan untuk fitur tombol makro ini membantu sekali untuk kita mainkan beberapa game supaya lebih enak dan mudah ya. Dan selanjutnya saya akan mencoba fitur tombol turbo. Pertama kita tahan terlebih dahulu untuk FN. Tombol FN di bagian belakang ini kita tahan dan kita akan pilih tombol yang ingin kita jadiin turbo. Saya akan memilih X di sini. Oke, dan bergetar, lalu ada 2 buah indikator dan ini tandanya ya sudah aktif untuk fitur dari turbo ini. Dan apabila ingin mematikan fitur turbo ini, kita tahan terlebih dahulu tombol FN bagian belakang dan kita pilih tombol yang ingin kita matiin fitur turbonya. Dan indikator 2 ini nyala ya. Jadi untuk fitur turbo ini sudah mati. Nah, ini perbedaannya. Ketika tanpa fitur turbo ditekan sekali dia akan bergerak sekali saja. Namun apabila kita tambahin fitur turbo, jadi ketika kita tekan tombolnya sekali dia akan terus memencet ya. Seperti ini. Oke, dan sekarang kita sampai pada kesimpulan dari controller ini. Yang pertama, untuk desainnya ini sangatlah keren banget ya, karena kita jarang juga mendapatkan controller atau gamepad dengan lampu RGB. Jadi biasanya cuma hanya lampu indikator saja. Lalu yang kedua, untuk fitur-fitur dari controller ini juga sangat banyak. Kita bisa mendapatkan gyro aksis, lalu audio jack 3,5 mm, lalu tambahan tombol makro ya, 4 buah, dan juga fungsi tombol FN ini juga membantu banget untuk kita memaksimalkan serta mengcustomize dari controller ini. Dan ketiga, dukungan aplikasi di Android dan iOS juga memudahkan kita untuk mengatur lebih dalam lagi dari controller ini, seperti mengatur dari lampu RGB-nya, lalu ke sensitivitas dari tombol-tombolnya, lalu kita juga bisa mengatur tombol makro melalui aplikasi tersebut. Dan terakhir, untuk controller ini sangatlah enak dan nyaman sekali untuk dipakai berlama-lama, mengingat juga untuk tombol-tombolnya ini sangatlah responsif ya, tidak terasa juga latency ketika saya memakainya. Sehingga controller ini walaupun bukan original ya ataupun third party, ini sangat baik sekali untuk kita pakai pada Nintendo Switch maupun PC. Dan untuk instalasinya pun mudah, kita tinggal mencolok USB saja dan otomatis untuk controller ini sudah terhubung. Tanpa perlu lagi kita menginstal driver terlebih dahulu. Oke, dan gitu aja untuk review dari controller Big Big One Rainbow ini. Dan apabila kalian tertarik, bisa kalian klik link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.